Salam, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih. Bersama-sama kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan untuk kita pada saat hari Sabtu ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam Yesus Kristus kami bersyukur karena kami diberikan sukacita boleh mendengar kebenaran firman-Mu saat ini. Biar Tuhan Kau selalu memberkati menyertai kami, memampukan kami dan Roh Kudus-Mu untuk melakukannya dalam hidup. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada saat hari ini, kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Lukas 17 ayat pertama sampai dengan yang keempat. Silahkan Bapak Ibu Saudara membacanya di rumah masing-masing. Dalam firman Tuhan untuk kita pada saat hari ini ada dua hal yang ingin kita renungkan. Seperti nasihat yang sudah disampaikan oleh Yesus, yang pertama yaitu tentang penyesatan, dan yang kedua yaitu tentang mengampuni. Penyesatan yaitu perbuatan yang secara sadar memutarbalikkan kebenaran berdasarkan norma ataupun ajaran yang berlaku, lalu menyatakan bahwa kebenaran menurut dirinya sendiri itulah kebenaran yang sesungguhnya. Dan kita tahu bahwa hal itu sudah terjadi sejak zaman Yesus, dan Yesus sendiri mengalami hal itu. Di mana ketika ia hadir, ketika ia mengajarkan tentang kerajaan Allah, ketika ia memberitakan tentang pertobatan, tentang kasih, tentang kebaikan, dan ada banyak hal yang dilakukan oleh Yesus yang bagi orang-orang Yahudi pada masa itu adalah hal yang baru. Dan tentunya tidak mudah untuk mereka dapat menerima itu. Bahkan mereka mengatakan bahwa apa yang diajarkan oleh Yesus, apa yang diberitakan oleh Yesus, itu adalah ajaran yang sesat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahkan dalam kehidupan kita pun kita menjumpai hal yang demikian. Entah beberapa bulan yang lalu atau tahun yang lalu, kita pernah dikejutkan dengan munculnya kerajaan-kerajaan baru, yang tentunya menurut ajaran Kristen kita, tata gereja kita, tentunya hal itu tidaklah benar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam firman Tuhan ini, Yesus memperingatkan murid-muridnya, bahkan ia memperingatkan kita juga, agar kita berhati-hati, agar kita waspada terhadap bahaya penyesatan itu. Jangan sampai kita disesatkan, apalagi kita menjadi pelaku penyesatan itu. Sehingga ketika kita baca firman Tuhan ini, jelas ada satu ganjaran yang sangat berat sekali diberikan bagi orang yang menyesatkan atau pelaku penyesatan itu, yaitu dilemparkan ke dalam laut dengan leher yang diikatkan batu kilangan. Kita bisa bayangkan hukuman itu sangat berat sekali bagi orang yang menyesatkan orang lain. Dan disinilah kita melihat juga bagaimana Yesus sangat serius sekali memperhatikan akan bahaya penyesatan itu dan memperingatkan. Dan kita pun tentunya harus waspada dalam kita menjalani kehidupan kita ini. Ketika kita menjumpai hal-hal yang baru, ketika kita menjumpai hal-hal ataupun pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan ajaran kebenaran firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan aturan gereja kita, gereja Kalimantan Evangelis, janganlah kita mudah percaya. Dan tentunya untuk kita, supaya kita tidak mudah percaya, tidak mudah dipengaruhi, dan tidak mudah disesatkan, kita harus lebih dulu memiliki dasar yang kokoh, landasan yang kokoh, seperti yang terdapat di dalam firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Dua macam dasar. Orang yang bijaksana, ia akan mendirikan rumahnya di atas batu, sehingga ketika hujan datang, banjir ataupun angin datang, rumah itu tetap kokoh, rumah itu tetap berdiri, tidak akan goyah, tidak akan roboh.
Begitu pula dalam kehidupan kita ketika kita memiliki dasar iman yang kuat, landasan iman yang kuat, kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi kita, menjadi acuan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita, kita tidak akan mudah dipengaruhi. Kita tidak akan mudah disesatkan. Sehingga kita bisa menjaga diri kita. Dan kita tetap percaya kepada Yesus Kristus, tetap melakukan kehendak-Nya, tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan hal yang kedua kita melihat, yaitu tentang mengampuni. Mengampuni adalah satu hal yang gampang susah. Bahkan kadang gampang untuk dikatakan tetapi susah untuk dilakukan. Sehingga ketika Yesus mengajarkan tentang hal mengampuni ini, yang ia katakan tidak hanya 1 kali saja, bahkan 7 kali, bahkan lebih daripada itu. Itu tentunya satu hal ataupun satu pengajaran yang tidak masuk akal bagi orang-orang pada saat itu. Di luar pemikiran mereka secara manusia. Bahwa apakah bisa mengampuni kesalahan yang dilakukan berulang-ulang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan katakan tegurlah, dan ketika orang itu menyesal, ampunilah. Teguran adalah langkah pertama dalam proses pemulihan. Ketika kita menegur, tentunya kita menegur dalam kasih. Dan juga tentunya Tuhan menginginkan agar kita tidak bersikap acuh tidak acuh satu dan yang lainnya. Tapi Ia menginginkan agar kita memiliki rasa kepedulian, rasa tanggung jawab, rasa kebersamaan itu. Sehingga ketika ada yang salah, maka kita pun berkewajiban untuk menegur. Dan tentunya melalui teguran itulah yang mendatangkan penyesalan, pertobatan, dan pengampunan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ketika orang itu datang, ia menyesal, dan tentunya menjadi satu kewajiban bagi kita untuk mengampuni, memberikan kesempatan kepadanya. Karena dalam penyesalan itu pasti ada keinginan untuk berubah, ada keinginan untuk lebih baik lagi, ada kesadaran dari orang itu, sehingga satu kewajiban bagi kita untuk mengampuninya. Tuhan katakan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga tentunya kita mengingat dan kita menyadari juga bahwa Tuhan sudah mengampuni kita. Tapi yang sering menjadi persoalannya adalah ketika ada yang bertanya, ataupun ketika ada yang mengatakan, Bu Pendeta, batas kesabaran manusia itu kan ada batasnya. 1 kali, 2 kali, 3 kali, oke Bu Pendeta, bisa diampuni. Tapi 4, 5, dan seterusnya kalau berulang-ulang dan terus-menerus, rasanya tidak bisa. Memang, kalau kita mengikuti keegoisan kita manusia, keinginan daging kita manusia, pasti kita katakan, kesabaran itu ada batasnya. Pengampunan itu pun ada batasnya. Tapi mari kita menyadari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Ia sudah memberikan kesempatan kepada kita. Kita sudah dibaharui hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Tentunya kita pun bisa untuk mengampuni. Karena Tuhan juga sudah mengampuni kita. Bisa untuk melakukan hal itu. Dan tentunya ketika kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, kita tidak hidup dalam keegoisan kita. Kita tidak hidup dalam kedagingan kita. Tapi kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan apa yang berat secara manusia. Tetapi kuasa Tuhan yang akan memampukan kita untuk bisa melakukan itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dan juga ketaatan kita melakukan firman Tuhan. Bahwa ketika kita taat akan firman Tuhan, Tuhan katakan, ketika orang itu datang menyesal, ampunilah. Maka ketaatan itu
kita lakukan dalam bentuk pengampunan yang kita berikan. Dan tidak hanya 7 kali saja. Kalau kita baca dalam firman Tuhan, dalam Matius 18 ayat yang ke-23, 70 kali 7 kali. Luar biasa. 70 kali 7 kali. Dan itu artinya tak terbatas. Tidak ada batasan. Seperti kasih Tuhan yang tidak terbatas. Seperti Tuhan juga sudah mengampuni kita walaupun kita sudah sering berbuat dosa, banyak kesalahan. Tapi Tuhan tetap mengampuni kita. Tuhan tetap mengasihi kita. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, karena kita sudah menerima pengampunan dan ketaatan kita melakukan kebenaran firman Tuhan, maka kita pun bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk mengampuni. Tuhan memberkati. Amin.